Silakan Romo dijawab. Terima kasih. Pertama, mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun. Berarti belum tentu saya Ya, semaksimalnya Romo masih bisa. ingat semua pertanyaannya. Kalau saya mulai dari belakang, tentu saja bagi Indonesia etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat majemuk. Mulai dari penolakan penjajahan, dari persatuan perasaan kita satu bangsa, dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum. Lalu pertanyaan, apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu. Itu menjadi unsur untuk menilai, unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah Perang Dunia Kedua dihukum karena menjatuhkan vonis atas dasar hukum yang berlaku, misalnya hukuman mati. Jadi masalah hukum kodrat itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak asasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita. Diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar. Bagaimana itu masuk dalam hukum, ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya itu saja sudah susah. Lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah majelis kehormatan diabaikan.
tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan, maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja. Itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum. Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat. Saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat, dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik, dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun, akan ditaati karena dia berkuasa, tidak karena keyakinan lagi. Akibatnya, kalau mengikuti Immanuel Kant, Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang adil dan bijaksana, tidak perlu usaha etika tinggi. Orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu, orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara, hanya akan memperhatikan supaya tidak kena. Seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu pertimbangan. Etis itu tidak. Belum tentu saya jawab semuanya. Cukup, Romo. Waktunya juga sudah habis. Ada satu majelis belum dijawab. Waktunya sudah habis. Ya, tapi dia belum jawab majelis. Iya, itu ahli tidak menjawab juga boleh kok. Oh iya, oke. Terima kasih, Romo.